Halo guys, balik lagi di podcast 442 Indonesia. Masih bareng gue Esa. Dan seperti yang lu lihat kali ini sedikit berbeda karena kita sambil main PS. Dan masih bersama Tio selaku Chief Editor dari 442 Indonesia. Ada Eki juga, itu asisten editor. Dan ada Rana yang lagi main sama gue, dia lagi pakai Portugal, gue pakai Jerman. Kita ngomongin Euro 2016. Wah, ini lagi kencang-kencang banget ya, apalagi di Indonesia, walaupun negara kita kagak main gitu ya. Kita ngomongin sekarang yang pertama, Prancis sebagai tuan rumah. Enggak, gue mau ke Eki. Ki, yuk. Prancis gimana Ki? Dari yang gue tahu ya, Prancis juara terakhir Piala Dunia 98, terus Euro 2000. Nah sekarang gimana peluangnya si tuan rumah? Menarik sebenarnya karena kalau kita ngeliat ini tim paling kuat lah istilahnya, ada Kante, ada si Pogba sama ada si Blaise Matuidi, dan tiga itu menurut gue sangat menarik. Paling yang menjadi masalah cuma dari depan doang, nggak ada Benzema, dan akhirnya kemarin di belakang. Dari belakang juga sih. Tapi dari depan paling buat gue ada Giroud. Boleh sebenarnya. Giroud masih ada ya? Giroud masih ada. Oke. Tapi kalau nggak ada Benzema jadi agak masalah juga sih buat gue karena levelnya beda lah. Oke. Terus gimana sih pelatih Didier Deschamps? Asik. Menurut lu so far kayak gimana dia? Deschamps ya menurut gue bagus, walaupun ada isu-isu nggak sedap sih kayak misalnya kata Benzema dia ngikutin apalah, tekan lah apa gimana gitu. Tapi menurut gue dia prestasi di level cup juga lumayan bagus, dan menurut gua harusnya bagus juga sih nanti di Prancis. Menurut lo peluang Prancis terbaik untuk di Euro ini bisa juara atau mungkin hanya sampai perempat final atau semifinal? Kita udah ngeliat yang kemarin pertandingan pertama, belum gua lihat pertandingan pertama kemarin sih kayak juara enggak mungkin, tapi semifinal kayak masih terbuka peluang. Masih bisa ya. Iya. Oke, selain Prancis, gua kemarin ngelihat pertandingan antara Inggris melawan Rusia. Ketawanya udah begini banget Rana. Gimana? Sosok orang yang sangat ngefans sekali dengan timnas Inggris, menurut lu gimana? Terlalu berlebihan lah, tapi kemarin tuh sebenarnya dari 90 menit Inggris gak ada yang salah mainnya, cuma hasil akhirnya yang salah sih. Sama Roy Hodgson salah, lu bawa striker banyak tapi kenapa gak dimasuk-masukin tuh Jamie Vardy ya? Jamie Vardy. Tapi keputusan dia untuk mengganti Rooney dengan Wilshere sih menurut gua oke lah ya, karena terlihat pergerakan Wilshere sentuhan 1-2-nya agak berhasil mengacak-acak pertahanan rapat Rusia, walaupun ujung-ujungnya belum bisa mencetak gol, dan kesalahan di koordinasi di lini belakang membuat Rusia di 92,5 itu bisa nyetak gol ke gawang Inggris. Kayak kalau kata Rooney, seri lawan Rusia sama rasanya sama kayak kalah. Tapi Inggris emang kalau di pertandingan pertama 9 pertandingan pertama turnamen mereka nggak pernah ada menang, kalah seri, jadi emang udah tradisinya lah kayak gitulah ya. Gitu. Jadi emang tim ini walaupun bertabur bintang emang udah kacau aja gitu. Emang udah, jadi kalau lu dukung Inggris tuh sama aja kayak lu lagi PDKT sama cewek ya. Dikasih harapan di awal ya kan, senang, ujung-ujungnya ditinggalin. Pedih aja gitu. Oke, cukup dengan Inggris. Gua ke Rana dulu. Tim underdog yang ada di Euro ini menurut gue yang gue tahu Austria kan. Wah, itu mah tim hipster mah. Hipster banget tuh. Kembali ke pertanyaan lo soal underdog. Yang menarik di Euro ini adalah menurut gue sebenarnya nggak ada unggulan yang benar-benar kita bisa bilang dia all out favorite. Semua tim besar pun punya kelemahan masing-masing. Prancis yang dibilang sama Eki tadi, defense-nya nggak bagus. Jerman lini depannya nggak oke. Spanyol lagi nggak meyakinkan. Italia squad paling jelek dalam entah berapa puluh tahun terakhir. Jadi sebenarnya banyak kuda hitam lain yang juga punya potensi bagus. Belgia misalnya, golden generation mereka diekspektasi bisa berbuat banyak. Kroasia punya lini tengah yang mungkin bisa mengimbangi Spanyol dengan Rakitic, Modric dan Kovacic. So, kalau buat gue sih kuda hitam underdog, gue akan milih Kroasia. Kroasia maksimal sampai kapan? Semifinal bisa. Jadi kira-kira kalau untuk juara gue kayak gini deh, yang bakalan juara Euro deh, walaupun masih jauh perjalanan. Siapa Ki? Aduh, susah menurut gua. Jerman mungkin agak susah, Spanyol juga lagi meyakinkan. Apa ya? Gue Belgia aja deh kayaknya. Tapi kan ada Eden Hazard, jadi Belgia aja. Karena Chelsea ya Ki ya. Siapapun juaranya kita lihat aja nanti ya. Eki, Tio.
Rana, thank you banget. Guys, itu tadi bahasan singkat soal Euro 2016. Jadi buat lu, siapapun yang lu pegang, mudah-mudahan taruhannya menang ya. Sekian dari gua. Kita kembali lagi nanti di edisi podcast 442 Indonesia berikutnya. Ciao.